Ya, hai Hai guys, guys. welcome to podcast ASN Berakhlak. Sebelum memulai podcast, ada baiknya kami perkenalan dulu dong. Dari saya Alni Mariani. Saya Azhar Julkada. Saya Dwi Rizky dari Prasetyo. Dan saya Muhammad Rizal Satria Ganta. Kalian tahu nggak sih berita hangat pas habis sebar kemarin? Berita apa tuh, Za? Itu loh Jar, yang di Medan. Aku juga kemarin nonton berita, katanya ASN banyak yang terlambat mengikuti apel setelah cuti lebaran. Iya benar. Aku juga nonton berita di Kendal, Jawa Tengah. Ada banyak ASN yang terlambat. Udah tahu terlambat, masih aja jalan santai mereka masuk ke kantor. Duh, gimana ya nasib pelayanan mereka? Padahal seorang ASN itu harus siap loh, siap siaga untuk melayani masyarakat, karena itu kan tugas mereka, dari kewajiban mereka. Itu mah ada pelanggaran itu tadi dasar ASN sih. Yang mana sih beritanya? Ini loh Jar. ASN terlambat di hari pertama kerja. Terlambat di hari kerja ini setelah libur lebaran. Banyak ASN yang telat ikut apel. Hari pertama masuk kerja, puluhan ASN Pemkot Medan telat mengikuti apel jam 9 pagi. Alhasil, mereka terpaksa menunggu di luar pagar hingga apel yang dipimpin Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahma selesai. Untuk memastikan kedisiplinan ANS, adapun Pemkot Kota Medan akan melakukan pemeriksaan terkait tingkat kehadiran dan pelanggaran disiplin. ASN sendiri Pak gimana Pak? Abis ini saya cek, abis ini kita cek, dan ini juga langsung dicek di OPD masing-masing, terkhusus untuk yang pelayanan publik. Ini pelayanan masyarakat ini harus kita cek langsung. Tidak hanya ASN di Medan, ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Kendal juga telat mengikuti apel perdana usai cuti lebaran. Padahal jadwal apel sudah diundur 20 menit. Bukannya bergegas, sejumlah ASN tampak berjalan santai bergabung ke barisan. Usai memimpin apel, Bupati Kendal Diko Ganinduto mengatakan akan segera mengevaluasi hasil kerja para ASN dari golongan terendah hingga pejabat tinggi di lingkungannya. Tentunya ini kan juga momentum yang baik untuk kita kembali lagi untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kalau memang nanti ditemukan masih adanya yang tidak hadir dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi salah satu indikator juga keberhasilan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi akan kita evaluasi. Tim Liputan, Kompas TV. Oh, itu ya beritanya. Pantesan Indonesia nggak akan maju. Apa sih nilai dasar ASN berakhlak tuh? Dasar ASN itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, lebih tepatnya berakhlak. Itulah mereka juga melanggar nilai ASN berakhlak. Mereka beralasan tuh seperti kayak kehabisan tiket saat mudik untuk pulang ke tempat kerjanya lagi kan. Ada yang masih membawa suasana lebaran, jadi masih kayak malas-malesan gitu karena udah libur panjang setelah cuti lebaran. Ada juga yang masih melaksanakan halal bihalal di rumah, jadi nggak bisa masuk. Dari alasan-alasan mereka itu udah melanggar contoh ASN yang berakhlak. Mengapa seperti itu? Dikarenakan dalam seorang ASN yang berakhlak tuh harus bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di mana ASN harus disiplin, apapun yang terjadi tidak boleh telat masuk kantor. Harus cermat, sudah bisa merencanakan kapan berangkat mudik dan kapan juga harus pulangnya. Jadi jauh-jauh sebelum mereka berangkat, mereka juga harus sudah beli tiket untuk pulangnya juga. Seharusnya kan jika mereka menjadi seorang ASN, berarti mereka harus mengedepankan dong apa tanggung jawab mereka. Yang kita tahu kan sebagai ASN itu kita harus menanamkan itu yang namanya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif kan. Berarti urusan-urusan yang pribadi kita harus mengesampingkannya. Kita harus mengutamakan tanggung jawab kita pertama, yaitu apa sih tanggung jawab pertama kita? Yang melayani masyarakat kan. Iya sih, semoga kedepannya tidak ada terjadi lagi pelanggaran dan mencerminkan ASN yang berakhlak.
Nah, itu pembelajaran untuk kita semua ya guys. Kita harus menaati peraturan. Jadilah contoh dengan mencerminkan sikap berakhlak. Bagi teman-teman yang mengikuti podcast berakhlak ini, taatin aturan, jauhin pelanggaran ya. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye.